Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa di mata kuliah Statistika Spasial yang diselenggarakan oleh Program Studi Teknik Geodesi ITERNAS. Pada video ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai pengantar geostatistika. Pokok bahasan mengenai geostatistika terdiri atas 6 subpokok bahasan, yaitu pengantar geostatistika, prinsip-prinsip analisis geostatistika, analisis data spasial eksploratory, variogram, interpolasi spasial, dan terakhir kriging. Video ini akan membahas bagian yang pertama, yaitu pengantar geostatistika. Referensi utama untuk materi geostatistika adalah kedua textbook ini. Apakah Anda sudah memiliki buku yang pertama? Filenya dapat diunduh secara gratis di internet. Ayo segera download bagi yang belum punya. Mari kita mulai pembahasan kita mengenai pengantar geostatistika yang akan berisi mengenai pengertian geostatistika, terminologi yang berkaitan dengan geostatistika, contoh-contoh aplikasi geostatistika, dan karakteristik geostatistika. Apa yang dimaksud dengan geostatistika? Barangkali istilah ini cukup mudah dipahami karena mengandung kata geo dan statistika. Jika Anda perhatikan tayangan ini, Anda akan melihat berbagai kata atau istilah yang sering dikaitkan dengan geostatistika, seperti values, prediction, spatial, interpolated, location, dan lain-lain. Ada beragam definisi atau deskripsi mengenai geostatistika yang akan saya tayangkan berikut ini. Geostatistika pada dasarnya adalah salah satu cabang dari statistika terapan yang dikembangkan oleh Georges Metron dari Prancis pada sekitar tahun 1960. Jadi sebetulnya geostatistika sudah dikembangkan sejak lama, namun baru berkembang pesat dan diaplikasikan secara meluas mulai tahun 90-an seiring dengan perkembangan teknologi komputer digital. Tampak di sebelah kanan adalah foto mendiang Georges Metron. Beliau adalah seorang ilmuwan yang mengembangkan geostatistika karena tertarik dengan persoalan estimasi cadangan emas di Afrika Selatan. Menurut Georges Metron, geostatistika merupakan aplikasi metode probabilistik pada variabel regional. Nah, apa yang dimaksud dengan variabel regional? Kita lihat tayangan berikut. Jadi, variabel regional merupakan fungsi-fungsi yang menjabarkan variabel-variabel yang mempunyai distribusi geografis, misalnya ketinggian atau elevasi permukaan tanah, seperti diperlihatkan pada gambar di samping kanan. Tidak seperti variabel acak, regionalized variable memperlihatkan kekontinuan spasial. Namun, perubahan di dalam variabel tersebut amat kompleks, sehingga tidak bisa dijabarkan oleh sebuah fungsi deterministik. Definisi lain diberikan oleh Deutsch pada tahun 2002 yang menyatakan bahwa geostatistika adalah kajian mengenai fenomena yang bervariasi di dalam ruang dan atau waktu. Sebagai ilustrasi, diberikan gambar di sebelah kanan yang memperlihatkan permukaan bumi dengan elevasi yang bervariasi. Artinya, di setiap lokasi atau titik di atas permukaan bumi, elevasinya berbeda-beda atau bervariasi. Anda bisa berikan contoh fenomena lainnya yang nilainya berubah atau bervariasi baik di dalam ruang atau waktu. Maksudnya, nilainya juga berubah-ubah dari waktu ke waktu.
Kita lihat definisi lainnya berikut ini. Geostatistika adalah sekumpulan teknik statistik yang dikembangkan untuk menganalisis dan memprediksi nilai-nilai properti, fitur, sifat, atau karakteristik yang terdistribusi secara spasial. Definisi ini hampir sama dengan definisi sebelumnya. Dalam definisi ini disebutkan dengan jelas dua fungsi geostatistika, yaitu menganalisis dan memprediksi. Ada juga yang mendeskripsikan geostatistika sebagai metodologi untuk menganalisis data yang berkorelasi secara spasial. Dari definisi ini Anda menemukan istilah korelasi spasial. Nanti akan kita bahas lebih lanjut mengenai hal tersebut. Ini definisi terakhir yang saya tampilkan. Geostatistika digunakan untuk melakukan pemodelan data spasial. Ya, ada istilah baru lagi yang diperlihatkan, yaitu pemodelan data spasial. Pemodelan spasial yang bagaimana? Yaitu yang memberikan estimasi fenomena yang akurat dan andal di lokasi di mana tidak ada pengukuran yang tersedia. Selanjutnya, saya akan memberikan beberapa contoh luaran atau output hasil aplikasi geostatistika. Berikut ini adalah peta yang menyajikan temperatur rata-rata tahunan di Amerika Serikat. Terlihat di sini kelas temperatur udara yang divisualisasikan memakai warna-warni. Tampak bahwa temperatur udara di Amerika Serikat nilainya bervariasi di setiap lokasi. Mengapa peta ini menyajikan nilai temperatur rata-rata tahunan? Karena temperatur udara juga nilainya berubah-ubah dari waktu ke waktu. Setiap bulan, setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik bisa berubah nilainya. Coba Anda bayangkan, bagaimana cara membuat peta tersebut? Contoh kedua adalah peta curah hujan atau precipitation di Amerika Serikat. Seperti contoh yang pertama tadi, di peta ini juga terlihat nilai curah hujan yang bervariasi di setiap lokasi. Menurut Anda, apakah ini curah hujan rata-rata? Peta yang ketiga merupakan peta pencemaran udara, yaitu PM2.5, yang merupakan hasil perhitungan rata-rata harian selama tahun 2014 di wilayah Amerika Serikat. Pada peta ini, Anda dapat melihat daerah mana saja yang tingkat pencemarannya paling tinggi, yaitu yang berwarna merah tua. Kira-kira Indonesia punya nggak ya peta seperti ini? Nah, jika ketiga peta tadi menggambarkan parameter fisik, temperatur, curah hujan, pencemar udara, semuanya bisa diukur dan dirasakan. Maka pada contoh yang keempat ini merupakan parameter non-fisik, sesuatu konsep yang abstrak, yaitu harga rumah. Peta ini menampilkan harga rumah di daerah suburban di kota Disney. Jadi, fitur atau fenomena yang bervariasi dalam ruang dan atau waktu dapat juga berupa fenomena non-fisik seperti ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Setelah mengikuti penjelasan mengenai berbagai definisi tentang geostatistika beserta contoh-contoh aplikasinya, sekarang kita lihat bagaimana karakteristik geostatistika. Ada dua ciri geostatistika, yaitu yang pertama menggunakan variogram atau teknik-teknik lainnya untuk mengkuantifikasi dan memodelkan struktur korelasi spasial. Yang kedua, menggunakan berbagai teknik interpolasi seperti kriging
yang menggunakan model-model korelasi spasial. Jadi, tahap pertama, korelasi spasial yang ada antar data harus dimodelkan, misalnya menggunakan variogram. Dalam hal ini, hasilnya berupa model matematika. Model ini akan digunakan untuk mengkuantifikasi korelasi tersebut. Jadi, harus bisa ditentukan berapa nilai korelasinya. Nah, selanjutnya, nilai korelasi ini akan digunakan dalam proses interpolasi spasial, tepatnya untuk memberikan bobot yang sesuai kepada setiap data sampel yang digunakan. Kriging adalah salah satu metode interpolasi spasial yang sangat populer dan banyak diaplikasikan. Sebelum mengakhiri paparan saya dalam video ini, saya ingin menyampaikan sebuah parafrase dari sebuah kutipan yang bagus, yaitu dari William Edward Deming. Dalam kutipan ini ada bagian kalimat yang perlu digarisbawahi, yaitu "You need not be a statistician to make good use of geostatistics." Anda tidak perlu menjadi seorang ahli statistika untuk dapat memanfaatkan geostatistika dengan baik. Tapi mungkin Anda perlu bantuan atau guidance dari ahli statistika. Kemudian, your study of geostatistics will extend your knowledge and make it more useful. Artinya, mempelajari geostatistika akan memperluas pengetahuan Anda dan membuatnya lebih berfaedah. Demikian telah saya sampaikan materi pengantar geostatistika bagian yang pertama. Semoga paparan saya tadi dapat memberikan gambaran yang cukup jelas. Untuk memperoleh penjelasan yang lebih lanjut mengenai pengantar geostatistika, saya persilahkan Anda untuk menonton video pengantar geostatistika bagian yang kedua. Tautannya dapat diperoleh pada laman Moodle ITENAS. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi pada paparan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu.